nama saya Fajar Sukmawan. Saya akan menerangkan tentang ukuran kemencengan dan keruncingan kurva. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mulai videonya. Oke, cekidot. Ukuran kemencengan, keruncingan kurva ya. Oke. Ukuran kemencengan kurva adalah derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan suatu distribusi data. Ukuran kemencengan kurva dapat dihitung dengan rumus berikut. Ada rumus Pearson, Moment, dan Pauli. Gimanakah ya ketiga rumus itu? Mari kita lihat. 1. Rumus Pearson ya. Mean, median, modus kurva condong ke kanan positif, yaitu berarti datanya positif. Lalu mean, median, modus seimbang itu berarti data itu normal, dan bila condong ke sebelah kanan itu lebih besar, berarti itu negatif. Oke, lanjut. Jadi ukuran kemencengan itu ada 3 ya, ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang normal. Selanjutnya itu ada tabel ya, tabel kemencengan kurva bisa kita lihat di situ. Lalu itu dari contohnya ada kelompok A datang news secara normal ya, histogram yang terbentuk itu kurva normal. Informasi yang dapat diambil dari tabel frekuensi tersebut ada min sama dengan modus sama dengan 20. Oke. Kita bisa lihat ya, itu ada tabel kemencengan kurva, itu ada contoh B ya. Min sama dengan median sama 20 memiliki 2 modus ya, ada 2 modus itu ya. Oke. Lanjut lagi ya. Ya ada min modus ya sama dengan 20 ya. Ada 2 titik puncak dan ada titik tengahnya, itu ya disebut median. Itu ada itu ya, itu C ya, itu D. Itu kan yang kurva rumus biasa itu ada rumusnya, ada K sama dengan X bar dikali MO ya. K itu di situ ada ukuran kemencengan ya, sedangkan MO itu adalah modus dan X bar itu adalah rata-rata ya. Apabila K bernilai positif maka keragaman disebut dengan positif skew leg dan unit ekor bagian kanan lebih panjang. Ya, apabila K bernilai negatif maka keragaman disebut dengan negatif skew unit atau unit ekor kiri lebih panjang ya dari ekor yang kanan, yaitu datanya normal ya, tidak seimbang lah. Lalu derajat kemencengan itu ada CK sama dengan dikali mod per S, dan CK sama dengan 3 X bar kurangi mod ya per S, atau X sama dengan kurangi mod ya sama dengan 3 kurung X bar kurangi med ya. CK itu koefisien kemencengan dan S itu simpangan baku, mod itu modus, med itu median, X bar itu rata-rata. Jadi CK sama 0 dari data simetris ya. CK kurang dari 0 itu memenceng ke kiri, dan CK lebih dari 0 itu menceng ke kanan ya. Oke, kita lanjut. Itu ada contohnya ya, rumus Pearson tuh contohnya ya. Di situ ada min sama dengan X bar 28,6. Contohnya lagi jawabannya tadi ya. Tuh ada contoh lagi ya. Yang kedua itu rumus Pauli ya. Jadi rumusnya itu adalah K sama dengan Q1 ditambah Q3 dikurangi 2 dikali Q2. Apa itu K? Yaitu ada ukuran kemencengan. Q1 itu ada kuartil pertama, Q2 itu ada kuartil kedua, Q3 itu ada kuartil ketiga. Lalu itu ya, apa pencet ya kali ini.
Ya, derajat kemencengan kurva rumus Boole yaitu CK sama dengan K per Q 3 dikurangi Q1 ya. CK itu koefisien kemencengan ya. K itu kemencengan yang tadi kuartil pertama dan kuartil kedua ya. Oke, contohnya itu bisa dilihat ya. Harus momen itu yang ketiga. Konsepnya itu rata-rata dan varians sebenarnya merupakan istimewa dari kelompok ukuran lain yang disebut momen. Momen juga digunakan sebagai cara untuk mengukur ketidaksimetrisan terhadap distribusi data dalam suatu variabel ya. Momen dapat ditulis dengan M R kecil ya di bawah itu. Oke ya, itu simbolnya M besar dan R kecil. Itu rumusnya itu ada momen data tunggal ya. Ada momen data kelompok ya. Data tunggal itu adalah MR sama 1 per N sigma N X I dikurangi X bar dipangkatkan. Atau pangkat, bukan dipangkat ya, itu pangkat ya. Nah, itu X kelompok itu 1 per N sigma K FI kurung I dikurangi X bar pangkat. Ya, R1 itu momen pertama temen, R sama dengan 2 itu ada momen kedua. 2 itu varian, R sama dengan 3 itu kemencengan, dan R keempat keruncingan. Nah. Ya, data tunggal itu A 3 sama dengan M 3 per S 3 sama dengan 1 per NS pangkat 3 K sigma N X I dikurang X bar dipangkatkan 3. S3 itu simpangan batu, A3 itu koefisien kemencengan, M3 itu momen, ketiga mengukur kemencengan, N itu banyak data, XI itu data frekuensi, I X bar itu rata-rata aritmatika atau mean. Oke. Kita lanjut ya, itu data kelompok ya, tidak jauh berbeda yaitu tahu jika A3 sama 0 maka distribusi datanya itu ada simetris ya. Berarti itu ada datanya itu normal ya, tidak berat ke kiri atau tidak negatif dan tidak positif. Lalu A3 kurang dari 0 itu maka menceng ke kiri, yaitu artinya negatif ya kalau menceng ke kiri. Lalu A3 lebih dari 0 itu positif. Itu contohnya ya, ada itu ukuran keruncingan kurva ya. Ukuran keruncingan kurva derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normal data adalah kurva normal ya, namanya itu ada kurtosis, perkurvaan ya itu. Jenisnya itu ada 3, ada leptokurtis, ada mesokurtis, ada flatikurtis atau biasa disebut kurva tinggi, kurva normal, dan kurva rendah. Left meso yaitu contoh kurvanya begitu ya. Meso lefko sama itu ya, itu adalah rumusnya ya. MR sama 1 per N sigma N X I dikurangi X bar per dipangkatkan di akar ya, dipangkat ya. Tuh data kelompoknya itu gitu sama ya, cuman perbedaan ada di sigma, itu sigma K kan sigma N ya. Yang kalau yang data kelompok itu data tunggal 4 sama dengan M 4 per S pangkat 4 sama 1 per N S ya. Tuh ya, segitu. Itu adalah contohnya ya, sekian. Maaf kalau bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.